Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Balik lagi di channel YouTube aku, Pas Ada Tugas Aja. Nah, kali ini aku mau bikin video lagi. Dan video ini juga dibikin pas ada tugas aja. Nah, jadi kali ini beda nih sama video sebelumnya. Video sebelumnya kan aku bikin tutorial tuh. Nah, kali ini aku mau sedikit ngebahas tentang materi manajemen memori. Ya, memang materi ini nih ada di semester 3 dan adanya di mata kuliah organisasi komputer. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, aku jelasin ya tentang manajemen memori. Nah, untuk bagian materi pertama itu tentang pengertian manajemen memori. Nah, manajemen memori merupakan suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi secara memori fisik di sistem komputer. Nah, untuk pengertiannya itu juga tentang kita bagaimana memanfaatkan memori di komputer. Nah, gimana caranya komputer memproses file-file untuk penyimpanannya di komputer itu sendiri. Nah, jadi sekarang itu tentang tujuan utama manajemen memori. Nah, manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Nah, jadi alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Sedangkan alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori, sebuah proses yang dapat berada di memori sebelum dieksekusi. Nah, jadi itu tuh ada dua ruang alamat yang berbeda. Yang pertama ruang alamat logika dan yang kedua ruang alamat fisik. Nah, jadi terdapat dua manajemen memori. Yang pertama itu manajemen memori statis dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Nah, yang kedua manajemen memori dinamis dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat berseragam sepanjang waktu secara dinamis. Nah, dari penjelasan tersebut kan udah kelihatan juga tuh kayak perbedaan antara dua manajemen memori tersebut. Yang pertama itu manajemen memori statis yang proses di memori tidak beragam. Nah, sedangkan yang satu lagi itu tentang manajemen memori dinamis dengan proses di memori dapat beragam. Nah, jadi itu tuh kelihatan banget kalau misalnya mengenai jumlah, lokasi, dan waktu yang berada di manajemen memori tersebut. Nah, jadi manajemen memori memiliki fungsi yang sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Dan berikut beberapa fungsi manajemen memori, diantaranya 1. Meningkatkan kinerja atau utilitas CPU. Yang kedua, meningkatkan kecepatan akses CPU terhadap data dan instruksi data dapat diakses dengan cepat oleh CPU. 3. Meningkatkan efisiensi pemakaian memori yang terbatas. Keempat, memori informasi yang dapat dipakai atau tidak dipakai. Kelima, menganalogasikan memori ke proses yang memerlukan. Keenam, mengalokasikan memori dari proses setelah selesai. Ketujuh, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Nah, pada bagian materi yang kedua yaitu tentang konsep dasar manajemen memori. Manajemen memori merupakan salah satu bagian terpenting pada sistem operasi. Sejak awal komputer digunakan untuk keperluan komputasi, kebutuhan akan memori yang lebih besar dibandingkan dengan keadaan fisik memori di dalam sistem terus meningkat. Berbagai perhitungan dan strategis
terus dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ukuran memori fisik. Nah, sistem operasi memberikan tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Nah, yang pertama, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Nah, yang kedua, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori jika diperlukan. Nah, jadi tuh untuk bagian konsep dasar manajemen memori itu sebenarnya juga nggak ribet. Kita tuh diharuskan membagi bagian-bagian terpenting untuk disimpan ke memori dan bagian-bagian yang cukup bukan cukup nggak penting, tapi ya mungkin ada yang lebih diperlukan untuk disimpan di memori dibandingkan yang itu. Nah, jadi tuh untuk materi lebih lanjut tentang manajemen memori, mungkin kalian bisa cari di internet dan kalian bisa searching di mana gitu. Nah, jadi itu sekian dari penyampaian materi yang bisa aku sampaikan. Nah, jadi mohon maaf jika banyak banget kata-kata yang bikin kalian malah jadi pusing. Tapi itu udah usaha keras saya untuk bisa menjelaskan hal itu, dan doain semuanya semoga nilai UAS saya bisa bagus dan IP saya bisa baik ataupun tetap seperti IP semester sebelumnya. Jadi mohon terima kasih sekali pada kalian semua, dan sekian dari penjelasan saya pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye, terima kasih.